alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat. Wa waffiqna li solihil a'mali wal akhlaq lidirasati hadzal kitab li syekhina wa ustazina Abdurrahman Abu Dalli rahimahu. Allahumma mla' qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah biyudika wa karamika ya akramal akramin. Insyaallah malam ini kita teruskan bacaan kita dalam kitab Al-Qaulus Shadiq yang ditulis atau diwasiatkan kepada kita oleh Guru Abdurrahman Abu Dalli rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fi darain. Pas masalah maduai ya, jadi masalah pertama, sekarang ini masalah yang kedua. Pakasiwi lahirnya ya, jadi pakasiwian yang zahir ya, jadi karyasan pakasiwian karyasan akatangan karyasan masompah asompangi, itu dalam bahasa Bugis. Dalam bahasa istilah dalam Islam, dalam bahasa Arab, pakasiwian artinya ibadah ya, jadi ada ibadah zahirah. Katuyasan akatangan betulnya ubudiyah. Kalau dalam kajian ilmu tasawuf, ubudiyah ini terkadang juga disebut ubudah. Ya, ubudah itu lebih tajam, lebih tinggi lagi nilainya daripada ubudiyah. Akatangan di Allah Ta'ala. Ya, akatangan dari perkataan ata. Contohnya bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah. Ipanesai akatangan dari Allah Ta'ala. Itu namanya ubudiyah atau abudah. Ya, abudah dalam ilmu tasawuf. Nah, jadi para wali itu kalau dia sebut ubudiyah, dia sebut abudah. Ya. Sekarang ini masalah yang kita akan pelajari yaitu pakasiwian, ibadah. Ya, ibadah pakasiwian. Ya, ibadah lahiran, zahir, dan itu dari bahasa Arab. Majepu Allah Ta'ala na pancaji witawe ri masero kesingnya ancajingan. Jadi pertama yang dibahas itu hubungan antara ibadah
dengan abdun, ya, si bawa atai, ya, pero atai betulnya turi pancajina kung Allah Ta'ala. Nah, jadi anda guruta kurini narampe makada Siti Najari paham makada majepu kung Allah Ta'ala na pancaji vitawe betulnya na pancaji vi atai rima saroko singang ancajingan. Nah, jadi kita itu termasuk makhluk yang terbaik, ya, ciptaannya. Mas susungan poler yang ro ale Siti Najaya ripake pasilen nerengi parentana wong Allah Ta'ala. Ya, jadi kelahiran kita itu dikatakan paling sempurna, ya, karena paling sesuai, ya, dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya si cocok, ya, sesuai kejadian kita, ciptaan kita sebagai manusia ini, ya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia nama resa. Ya, kecuali kalau umpamanya sakit, ya, ada hal-hal yang datang sehingga sakit, ya, seperti tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, ya, tidak bisa sujud. Nah, itu kan karena penyakit. Pada hakikatnya manusia itu, ya, maka sing ancajinganna sesuai si bawah, ya, lan roale wedinge ripake maka siwiang ripung Allah Ta'ala. Nah, itulah yang dikatakan di sini Siti Najaya napake atanna pung Allah Ta'ala pasilen nerengi parentana pung Allah Ta'ala dan nia tetangi papisangkana dan nia napake mewai sifat binduk-binduk madeceng tetangi kata naro nggak terlalu jelas, ya. Mewah sifat bintu-bintu maja. Sifat bintu-bintu maja kan nama macam maja. Ya, tetangi mewah, ya, tetangi mewah sifat bintu-bintu maja padana ri pancaji, ya, betul. Nah, terlalu ini bahasanya mau gila deh. Jadi irolan roletaro, ya, kita punya tubuh badan ini itu sesuai untuk dipakai bermuamalah yang baik, ya, begitu juga beternak tetangnya sehingga sifat bindu-bindu maja, ya, muamalah sayyi'ah, yang tidak baik, ya. Jadi Anda Guruta di sini dia sudah gambarkan bahwa tugas kewajiban kita itu pertama makasiwiyah, ya, maka itu taat patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan yang ketiga sifat bindu-bindu madeceng, ya, artinya dalam pergaulan kita kepada sesama itu tidak pernah dilepaskan. Jadi jangan menganggap bahwa kita ini hanya dituntut untuk beribadah kepada Allah, toh tidak.
Tapi yang penting juga kaitan dengan ibadah itu adalah muamalah. Ya, sifat binduk-binduk madicingnya pada tanpa tahu. Ya, termasuk berbuat baik ya kepada orang tua, kepada saudara-saudara, kepada ibu bapak, kepada seluruh keluarga, tetangga dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud di sini sifat binduk-binduk madicing. Itu penjelasan ini sebenarnya diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Allah taala dari surah At-Tin, ya. At-Tin ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, betuana majepu si tongat-tongenna. Ya, laqad majepu si tongat-tongenna. Ya. Khalaqnal insan ki pancaji witawe rima sero kesing yang cajinga. Nah, jadi ahsan takwim. Jadi takwim ini ripa bahasa ugi makada ancajingan. Ya, pada takwim ini sebenarnya daripada kawama yukawimu takwim. Ya, artinya asusungan na ya rolan rolena rupa tahu itu yang dimaksud takwim. Ya, jadi ahsani takwim. Jadi ancajingat tadi rupa tahu termasuk yang terbaik. Kayak yang terbaik si cocok ipake makasiwian. Si cocok ipake sifat bindu-bindu madeceng pada rupa tahu. Nah, yang dikatakan ahsan takwim. Ya, maka datofi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah betuana ya tungke tori jajiannya yang maulud tori jajian betuana tungke tori jajiannya ya rupa tawe rijajiannya ripakak kasa alam purangnya ya, rijajiannya ya ripakak kasa alam purang. Jadi fitrah di sini nah terjemahan reguruta mencaji pakakasa alam purang. Asa pakakasa betulna alat ya untuk mendatangkan alam purang ya keadilan. Ya. Kalau dibahasakan dalam bahasanya Imam Nawawi, yaitu alat-alat yang membawa kepada keimanan. Ya. Jadi adawatul iman atau tarkibatul iman. Nah, itu nanti saya diguruta Imam Nawawi itu saya diguruta ambodale ripakakasa alam purangnya. Ya, pakakasa ye pakakas artinya alat-alat yang membawa kepada ya kejujuran, kebaikan. Ya, artinya kita itu dicipta ya dengan dibekali ya pelbagai alat untuk menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang beriman. Ya, sebabnya sambungan ayat hadis ini fa'abawahu yuhawidani dan seterusnya. Artinya di situ disebutkan orang tuanya lah yang bisa merubah kepada yang tidak baik, jadi Yahudi kah, jadi Nasrani kah, jadi Majusi kah dan lain sebagainya. Artinya
pada dasarnya manusia itu dicipta ya dengan asas untuk menjadi manusia yang terbaik, yang bisa beribadah kepada Allah dan juga muamalah hasanah kepada sesama manusia. Itu pada dasarnya. Ya. Jadi dari ayat dan hadis ini diurutkan mebui kesimpulan makada jaji nawajiri tungke tahu majapum mangkei. Itu bahasa Bugis betul ini. Majapum mangkei. Semangkei pakalebih ancajinganna. Ya, jangan disia-siakan kita punya ciptaan ini, kejadian ini. Ya. Ancajing makasina. Nah, jangan disia-siakan, jangan ajak nicarobeangi. Dan karena kita tidak bisa memanfaatkan kepada yang semestinya. Ya. Agar ya mangkei petuana napake gunai pakak kasa sukuna nasaba napakenai pasilin nerengi parentana puana nania niniriwi papisangkana itu. Ya. Jadi kalau orang menyadari tentang ciptaannya ini, maka otomatis dia akan beribadah dengan baik, taat patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ya. Nenia napakenai sifat binru madeceng padan nari pancaji sare kuam mengi napulabai asalama kesuku upe manenungenge riduai wanua ilino nania akhirat riduai wanua fiddaraini dalam bahasa Arab fiddarain dua wanua. Oke, saya kira cukup ya. Ada tulang gitu. Sebesar, Pak, tidak bisa besar. Sekarang besar. Ini nih, oh orang. Oh, dikasih begini dia. Ya. Nah nihi pasia-siai ancajingan karena pasia-siai. Waktu anak carubiangi, dia na jampangi, dia na pakasingi. Ya. Pasia-siai ancajingan nasabak na pakai gunai madorakaiwi puang Allah Ta'ala dan nia mewai sifat bindu majak pada nari pancaji wajib pusai sair itu tomacilaka pupu ya saya kayak itu macilaka pupu itu luar biasa nih bahasa begitu kan macilaka pupu ya bukan hanya celaka tetapi celaka yang sangat ya mendalam saju oleh ripam masena Allah Ta'ala saju ya. Artinya dia tidak mendapatkan sedikit pun dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalau kita menyadari ciptaan kita itu yang terbaik, maka sudah barang tentu kita akan memanfaatkan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah disebutkan ya landasannya ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uang Allah Ta'ala rilino nania letu ri akhirat. Jadi makuling itu ya.
dia berulang. Jadi ponco na ada puasengi pakkasiwial lahiran ia nari itu ripake na ilan roaleta pasilen nerengi parentana puang Allah Ta'ala. Ya. Jadi itu yang dikatakan pakkasiwial lahiran, bukan bermakna yang zahir, yang apa enggak. Betulnya lan roaleta ipake makasiwian. Ya, ipake makasiwian. Nah, itulah yang dikatakan lahiran nasabah lan roaleta ipake. Ya. Sehingga lan roaleta pasilen nerengi parentana pung Allah Ta'ala nanyan niniriwi larangan naritu. Kuetopa ripakene ritu mewa sipa bindru-bindru madeceng hanya tetangi mewai sipa bindru-bindru maja padat dari pancaji. Jadi hampir sama semua dia mempunyai maksud. Jadi yang jelas begitu. Sehingga perlunya seorang hamba menyadari dirinya bahwa kita ini sebagai hamba sangat sempurna ciptaan kita sesuai dengan pelaksanaan ibadah, pelaksanaan muamalah yang baik, ya, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia ya, dan akhirat. Saya kira itulah ya yang terkait dengan masalah yang kedua, agar yaseng pakkasiwial lahiran atau pakkasiwian lan roaleta ya tetoki naik masam paja tetoki ya, kemudian rokok, suju dan sebagainya. Mau puasa ki ya betulnya tetangian, reta, minuta dan sebagainya itu kan lan roaleta mana ya roji denan atau mandra denan atau maga ya, jadi kemana lahiran terkaitan dengan lan roaleta mana. Mengeluarkan zakat pun begitu. Zakat kita keluarkan harta benda kita yang angkut, kita yang bawa, kita yang serahkan dan sebagainya. Jadi itu memerlukan jasmani. Ya, itulah yang dikatakan ibadah zahirah. Ya. Jadi si salah tuh si bawa biasa yang kalinya nasiro sempajangan asang pakkasiwial lahir nih. Nah, bukan salah itu. Saat sembahyang itu tidak semuanya zahir, di situ ada zahir, di situ ada batin. Ya. Nah, iya seke pakkasiwial lahir mide, di situ juga ada zahir, di situ juga ada batin. Sebab tidak bisa dipisahkan orang beribadah itu. Ya, sekaligus mesti bersamaan beribadah ya, zahir batin. Ya. Itulah yang dikatakan orang yang sembahyang itu di situ ada zikir, di situ ada ingat Allah, di situ ada ikhlas, di situ ada tawakal, macam-macam lah di situ ada semua dalam ibadah kita. Termasuk sifat bindu-bindu madeceng. Ya, kalau kita bermuamalah kepada seseorang, tapi ada interest bukan semata-mata karena Allah, semata-mata karena sama-sama kita sebagai hamba Allah. Ya, artinya lillah ya di dalam pergaulan kita. Ya, maka itu juga tidak termasuk sifat bindu-bindu madeceng. Ya, sifat bindu-bindu madeceng ini maknanya kita bermuamalah kepada seseorang tanpa pamrih.
tanpa ada tujuan yang kita harapkan. Nah, kita beri sesuatu bukan bermakna kita mengharapkan. Wala tamnun tastaksir. Kita memberi karena kita mengharapkan mungkin lebih banyak, itu salah itu. Ya, itu bukan namanya muamalah hasanah. Ya, jadi itu panjang sebenarnya kalau kita mau cerita ini, tapi ini cukup memadai ya menjadi peringatan kepada kita dalam hal agak senang pakasiwian ya lahiran. Jadi ada engkau pakasiwian lahiran. Kemudian setelah itu masalah matalubeh yang ketiga tawanna, ya ada pembagian pakasiwian lahiran ini. Ya, jadi tawanna pakasiwian ini ada dua. Kemudian setiap bagian itu ada lagi pembagiannya. Tawana ya tawana pakasiwian lahirannya. Tatawai pakasiwian lahirannya lauri dua tawan. Ya. Pakasiwian lahiran langsung ripuangnya. Jadi kata pakasiwian lahir langsung mubasyarah. Ya, betul, bukan tidak ada perantaranya. Ya dari itu pakasiwian natung keria atai makasiwian ngi ripuanna. Perpasan pajangin, puasa dan sebagainya. Nariasan nari itu ibadah. Ya, jadi bukan apa nasai ibadah. Itu yang lebih. Ibadah ini ibadah zahira yang langsung kepada Allah. Ya, tidak melalui ciptaan Allah, tapi tidak langsung. Kormai pada padana sampajangnya kue topa ilenar itu. Nasaba iya pa naria kalebaraki mas sampajang sedia tahu. Nariko alena papapolei tempat di season risulle. Ya, tempat di risulle. Itu yang tidak bisa diganti, kita sendiri yang langsung ya, tidak bisa kita mengatakan saya akan sembahyangkan orang tua saya karena selama hidupnya mungkin dia tidak sembahyang apa sudah jadi saya ganti, tidak. Jadi dia sendiri yang harus yang melaksanakan. Rimakuan naro nari perintayan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh lisabola nama sampajang rima kedanai pengalataan surah Toha wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Nah, nasabang kaniro pakasih lahirannya dena wadinya paselian retolengnya. Nah, jadi Nabi sallallahu disuruh ya disuruh pun Allah Ta'ala wa'mur ahlak ya parentangi lisap bolamu betulnya parentayangi lisap bolamu agami parentayangi bisolah mas sempajang namu pasak barai si mata papole itu pasilin nerengir itu ya. Jadi tasuru lalui lisak bolata ya betul keluarga ta ya pugau isempajangnya menenungan ya aja nasi semi dua seterusnya ya selama hidup ini akan wastabir alaiha pasabara isi mata papuli itu artinya harus yang berterusan. Ini terutama anak-anak kita lah ya anak-anak kita walaupun ini perintah kepada Rasulullah ya tetapi ini juga termasuk perintah kepada kita semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi benenge weddinge risulle tahu masum pajang dek nanari parentayan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh di sebulan hari itu. Ya, ero pahangan na guru taro paton na benenge weddinge tahu risulle masum pajang. Ya, dek nani parentayan Nabi maka dia aja bawa na suruh. Tapi suruh Nabi maka dia suruh di sebulan. Itu jadi ero ipahap pole riaya ero patona atom pedingan na tawe ay selip pagaw ya sang sampajang pagkasiya lahiran ya. Dan yang kedua ini pagkasiya lahiran punay anu di tengah lauri Allah Ta'ala, artinya dia ada perantara, dia tidak langsung pada sempajangnya langsung. Ya Allahu Akbar langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi kita menghadap kepada Allah ya, karena dia adalah ibadah mubasyarah ila Allah ya, akasya langsung ke sana. Kata pakasiwian ibadah kita langsung ya semua amalah ya asipa bindu madicingi pada tahu kita menerampin itu pakasiwian lahir punai anu di tengah lau ribu Allah Ta'ala yang hari itu sining pakasiwian ia si balingi ya ia konsingi ripal lawangata ikeng atai ya, karena kita bersama-sama ya bersama dengan sesama manusia sifat benda-benda badai papoler itu nariasan na muamalah ya nariasan muamalah jadi Eropa yang lahirannya dua engka ibadah engka muamalah. Nah, ini karena pembagian mengikut fikih pada asipa bendu kenge na parentange pungala ta'ala koramai asipa balukeng asipa ngelinge dan nia asi tulung-tulungenge kueto parilener itu ya, jadi semua yang terkait ya, dengan muamalah kita ini ya, sebab tidak mungkin orang hidup ya tanpa ada orang lain, tidak mungkin ya, masing-masing punya keperluan kepada selainnya ya, pada selainnya. Jadi kan dikatakan tolong, si bantu-bantu, si hargai, ya, betul nasi wereng, jadiai, si pak balu, si panggeli, ya semua ada di situ. Nah, jadi saya kira itu jelas itu ya. Maka dari Allah Ta'ala di surah Maidah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Betuanna si boleh-bolehmu pada si tulung ride cenge dan nia tahu ripung Allah Ta'ala takwai ripung Allah Ta'ala aja lalu musi tulung hari dosai dan nia asifu balinge asifu balinge artinya pertengkaran, perbedaan dan sebagainya, perselisihan asifu baling artinya perselisihan ya.
Jadi kita diwajibkan ta'awun, ya, ta'awanu itu fi'il amar, ta'awanu sini naruh kata gue dan ya kuna bitta bawangin agam pripadina pada naro wa amur ahlaka bisolah ya umum ta'awanu pada sifat bindu medecik. Ya, jadi kita memang diharapkan hidup di dunia ini dengan muamalah hasanah. Aja na to si benguang. Ada aja na to sisiriati. Ya, itu kan dosa semua itu. Ya. Aja kita harus alal birri wat taqwa. Kita bekerja sama, kita hidup berdampingan, berasaskan dengan kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pero pakasiya mana nga termasuk pakasiya agak sana lahiran ya, sabab manasay rita. Jadi sining asipat benru kenge ripal lawangata masero siti naje ripa pole ride cenge. Ya, dan dia tahu rifung Allah Ta'ala. Ya, tahu artinya ketakwaan kepada Allah. Ya, rifung Allah Ta'ala. Tempat di sisa-sisa ripapole yang bisa mendatangkan dosa. Naro si agak senaro si siriati, si perdirengati, si masing-masing membanggakan diri dan sebagainya, ya ada keculasan, ada penipuan dan sebagainya. Di antaranya itu yang dikatakan papole dosa. Nenia atal liwa menge, liwa artinya melampaui batas. Ya, melampaui batas. Ceko nih. Pakai ni yang ada berupang pada naya melo mo yereng tapi dia na melo mabire itu mah pakuar ya melo mo makanja ko tahu makanja ipak makanja tahu kolena kolena dari makanja ko tahu nah ini semua dinasihatkan dipahami dari ayat ini adalah ibadah atau disebut muamalah. Karena pakasiya mana ya pakasiya dari Allah Ta'ala hanya melalui muamalah kita kepada sesama manusia. Nah ini papungi asipak bindu kenge ripal lawangan na mas rima decenge dan nia takwai rifung Allah Ta'ala ia natu makasiyangangi asipak bindu kanlah. Karena nalapas sompan itu lagi Allah Ta'ala. Itulah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makasih asipak bindu kanlah si bawah itu pajajian na, si bawah silesuran na, si bawah sapo na. Yang mana na? Ya betul na asipak bindu kanlah mencaji pakasiyang ripung Allah Ta'ala memuari bari alumuyaki pung Allah Ta'ala pada pasilin nerengi pakasir lahirnya betona ibadai ini muamalai nasi bawai asukukan naki pada pula bai decenge tampu decena tampu nania apalang apalang mata gatungangir itu risesena pung Allah Ta'ala ya atona apalang kayak si tak gatunga si bawah ya karisota hamalata risesena pung Allah Ta'ala
Ya. Jadi ini lihat selesai nih pakasya lahirnya. Ya, nanti pakasya batinnya lagi. Ya, pakasya batinnya nggak panjang juga ya. Ya, panjang. Jadi lagi baca CD ya. Supaya sukui. Maka pakasya batin kete ibahang kata pakasya lahiran. Pakasya lahiran suku. Ya. Pakasya batin. Ayah sa pakasya batin. Ya. Ini masalah yang keempat. Namuka angkane pakasya batingi pakasiwian matentunai atie. Pakasya natie. Ternyata lahirnya. Pakasya natie. Jadi waji sisengi riatae majepuna kule ulei pacingiwi. Dan pacingi atina. Nanya pakasingiwi atina nasaba napalesanai nania napabelainai riatina sininna makan rota kiengi nania solengengi ko romai pada padanna namusuknai cinnai nafsunna. Artinya ya aja naturuki cinnai nafsunna. Ya artinya mesti ya kita kendalikan. Ya kue yang utama kena musuh. Ya. Nabita ya memang pancajur itu musuh yang paling besar. Ya. Maka aku dalam bahasa yang lebih halus sebetulnya kita bisa kendalikan. Ya, pada dasarnya kita ada sana al-mu'min, orang yang beriman itu yang mampu mengendalikan nafsunya. Ya. Nah, jadi itu yang yang bisa jadi mengendalikan atau namusui. Ya. Nasaba de lai naparentang iaro nafsue sangadin namija. Ya. Kena nalai boleh riadana pungalata ila nafsa la amaratum bisu. Ya. Betuana majepu inapsue maraja aparentai rijae. Ya. Jadi nigi turusi cinna inapsuna nagampangan itu papole rupa-rupa najae. Nah, kalau orang menuruti hawa nafsunya, tidak bisa dia mengawal hawa nafsunya, maka dia akan melaksanakan berbagai macam kejahatan, dosa. Ya, koromai akepe akapere kenge, ya, apa sih kenge, ya, amunape kenge, nauzubillah. Al-kufru wal fisku, ya, wan nifak. Nauzubillah. Jadi tiga sifat ini bisa terjadi apabila orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Rimakuan naro nanjurkangi, wah ya, bahasa Indonesia ya, nanjurkangi, betulnya napa ngesiangi, dianjurkan, betulnya napa ngesiangi Nabi Sallam musuh nafsuna rimakadana afdalul jihad ayyujahid ar-rajulu nafsahu wa hawa. Ya, betulnya iya kami nam masarul bi'e musuh, ini betulnya jihad musuh. Ya naritu na musuh itaue nafsuna na niya cinana.
ya cinna nafsunna si bawa paimo pung Allah Ta'ala napisang kato riturusi nafsuta ya gangkanna nantajinga suruga na jancinga suruga tau cau engi ritu nafsunna karena narikongka tau caui bisa kendalikan nafsunya Allah menjanjikan surga ya, maka dia pun Allah Ta'ala di surah Zariyat wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa betuana na iya tau metau engi atau tongenna pung Allah Ta'ala betuana kedudukan Allah maqam Rabbi kedudukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala nana pesan kaiwi inap sunnam pelewi sininna cinnana pelewi cinnana wajib pusuruga untuk ngadak karena jadi seakan-akan dijamin oleh Allah itu orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan betapa banyak orang yang yang sangat susah ya untuk mengendalikan atau istilah di sini memusuhi ya menjauhi ya nafsunya jadi boleh kunye rihade se nania riaya eri paham pada rajana onrona atau musuengi inap sunnah ya namuka upanna macau ni taue ya agak nacau ni taue lebih bagus nih baca di sini keadaan lain namuka upanna nacau ni taue inap sunnah ya inap sunnah nafsunna banyak inap sunnah magampan ni na tentang rupa-rupa najai. Jadi kalau orang sudah mampu mengendalikan dirinya dari kecenderungan hawa nafsunya, maka orang itu akan mudah ya meninggalkan segala kejahatan. Karena yang banyak memerintahkan kejahatan ini adalah ya hawa nafsu kita. Enaro narampe napole rupa-rupa najae nama lomo napapole rupa-rupa na di sini. Jadi itu kuncinya. Kalau kita mampu mengendalikan nafsu kita susah melaksanakan kejahatan itu dan mudah sekali melaksanakan yang kebaikan. Jadi tentuna atan nari itu mencaji nih nania makasini. Ya, areko naule tahu makasana pakasini atinda kapangnya. Jadi mat tentu nih atinda itu ya karena atit tamanang ya areko mampu nih betona mempelai perintahan hawa nafsu ya ajepu mapacin nih ya nania makasito nih jadi ini pakai hati untuk magasana mencaji pedoman dalam kehidupan kita yang dikatakan oleh Rasulullah kepada sahabatnya istafti qalbak
Ya, komelo komis sengia decenya tanah ya timo. Nah, tapi kalau kita ini yang masih lagi bergelimang ya di dalam dosa, masih lagi dikuasai oleh hawa nafsu kita, Anda bolehlah, karena hati kita belum bersih, ya belum tercerahkan untuk melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Oleh karena itu, ya kita harus bersihkan dulu. Itu yang dimaksud di sini, ya beko ginawat di mapacing. Ya, nah itu bagaimana kita dapat menjauhkan diri dari kecenderungan hawa nafsu itu. Naupanna makasin ni atie, makasitoni tutubue. Ya, panaupanna atie betona batenge makasing, pakasio batenge makasing, pakasito itu pakasio tubuna. Ya, bagus. Ini yang dikatakan di sini, maka di Nabi ala wa inna fil jasadi mudghatun idza salahat, biasa juga dibaca idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Betuanna pada mainga kiwi ala pada mainga kiwi betuanna pada sadari ya mainga kiwi majepu engkari tubuhe juku siteke ya muduga juku siteke nareko madechengi madecetoni ya manenna tubuhe nareko masolangi masola mana toi ya manenna tubuhe majepu sitongot-tongonna ya naritu atie. Jadi hati itu sangat apa namanya ya, tapi tentu yang dimaksud sini bukan hati yang apa namanya yang ada yang menurut dokter itu ada dalam dada kita ini, bukan ya. Itu hati itu ya mungkin itu tempatnya, tapi di dalamnya itu ya itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya terkadang hati itu namanya fuad, terkadang hati itu namanya asrar, terkadang hati itu namanya qalb, dan macam-macam. Ya, katakan kalbun karena selalu ya berubah-ubah. Ya, memerlukan apa namanya? Penjernihan. Ya, penjernihan. Dan dalam menjernihkan itulah yang dikatakan ibadah batiniah. Ya, ibadah batiniah. Ya, termasuk tadi ya. Nah, di sini ada huruf tadi dia tidak sebutkan karena dia sebutkan secara ringkas. Lebih papahangi ki makada nareko melo ki mancaji ata tonga di pungan Allah Ta'ala. Ya, dia mendapatkan namanya ubudiyah akatangan pakasiwiyata. Ero pakasiwangi duan rupa lahir bateng. Ero lahirnya pura narampeng kiona. Ya, batengnya ya atita. Jadi atita pakasini jangan terpengaruh dengan hawa nafsu. Ya, apalagi hawa nafsu yang banyak memerintahkan kejahatan atau disebut dengan sifat kebinatangan. Ya, sifat kebinatangan itu sebabnya ulama tasawuf itu dia seakan-akan hawa nafsu itu sifat kebinatangan. Ya, kemudian hati yang bersih dan sebagainya itu sifat malaikiyah. Ya, jadi ada namanya lamah syaitaniyah. Nah, dalam hati kita ada lamah malaikiyah. Ini selalu berperang terus ini. Ya, dalam hati kita. Kalau lamah syaitaniyah yang berkuasa, ya habislah kita lebih mudah mengerjakan yang buruk. Mengerjakan dosa, selalu ada perintahnya. Tidak berpikir lagi tentang siksaan dan sebagainya. Nah, yang penting dapat kenikmatan sesaat sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Ya, saya kira ini
panjang kalau kita mau cerita. Jadi itulah dalam ilmu tasawuf itu dua itu selalu saling berkuasa dalam hati kita. Ya, lamma syaitaniyah dan lamma malaikiyah. Ada kebinatangannya dan ada malaikatnya. Dan inilah yang dinyatakan oleh Ante Guru di sini, bagaimana kita selalu menjauhkan diri dari kecenderungan hawa nafsu atau mengontrol, karena ini sangat berkuasa di dalam jiwa seseorang, hawa nafsu itu. Saya kira sampai di sini, dan ya, mudah-mudahan ini mungkin yang kita terakhir ya kita masuk puasa nanti, kita mungkin ya istirahat dulu. Nanti setelah puasa baru kita lihat, kita sambung lagi. Ya, jadi saya kira cukup ya sampai di sini. Jadi kita sudah ada sedikit pengenalan tentang Pakasiviyang lahir dan Pakasiviya batin. Ya, Pakasiviya batin. Dari segi ilmu ada namanya ubudiyah, Buddha, ada namanya ibadah, ada namanya muamalah. Ya, muamalah. Ini harus diperbaiki semua dalam kehidupan kita, karena terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Allahu a'lam bishawab. Oke. Ya, baik. Alhamdulillah setelah kita dengarkan bersama pemaparan Guru Tak dan kajian kitab Al-Qaulus Shadiq tentang masalah Pakasiviyang lahir, baik yang langsung maupun yang dengan melalui perantara manusia, yaitu muamalah, dan Pakasiviyang batin. Baik para hadirin hadirat mukarramun keramat, kami persilahkan dengan hormat Abe, jika ada hal-hal yang kita diskusikan tentang tema kajian kita pada malam hari ini. Ya. Dan yang seperti sampaikan Guru tadi, bahwa ini kajian terakhir sebelum masuk Ramadan, dan insya Allah akan disambung kembali ketika Ramadan sudah selesai. Disilahkan pada kita semua, jika ada hal yang didiskusikan, boleh langsung komunikasi dengan Guru Tak, atau kami bantu bacakan lewat media chat. Fadhol. Saya Ustaz. Iya, betul Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Fong, terkait dengan ada bahwa itu kan dalam Islam itu ibadah itu kan ibadah, katanya itu kan ibadah sosial, baik dari hadis atau, tapi saya tidak terlalu paham apa benar atau tidak. Bahwa ibadah di dalam Islam itu ibadah paling banyak atau kita lebih menonjol adalah ibadah sosial dibandingkan dengan ibadah ritual. Artinya bahwa keutamaan dalam Islam itu ibadah sosial lebih utama dibandingkan dengan ibadah ritual. Maksud saya ritual itu seperti ya katakanlah puasa, terkecuali memang puasa wajib ya, puasa zakat ya. Nah, bagaimana tanggapan Guru Tak terkait itu? Yang kedua, saya pernah dengar dari guru saya, Pak Mustafa Nuri,
mengatakan bahwa kalau mau melihat apakah salat itu diterima, ibadah diterima itu lihat dari perilakunya, sikapnya. Kalau perilakunya baik, artinya salatnya atau ibadahnya itu diterima oleh Allah. Kalau dia salat tetapi perilakunya yang kita lihat itu tidak baik, berarti eh, ya ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Eh, saya mohon tanggapannya pun terkait itu. Saya kira demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya langsung saja. Iya, Pak. Sebenarnya kalau saya melihat istilah ibadah sosial itu ya dibuat oleh orang-orang dakwah. Nah, kita tidak temukan di dalam buku-buku fikih, apalagi kalau terkait dengan ilmu-ilmu yang tasawuf ataupun ilmu tauhid. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud ibadah sosial itu muamalah lah. Ya, ibadah sosial itu muamalah. Dan tidak ada statement yang mengatakan muamalah itu lebih penting daripada muamalah daripada ibadah ritual atau ibadah mahdoh. Istilah dalam fikih itu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sembahyang, puasa dan seterusnya. Ya, jadi saya kira itu saja. Jadi istilah ibadah sosial itu ya sebenarnya itu istilah baru. Ya, bukan istilah yang digunakan oleh ulama-ulama kita di dalam ilmu turas Islam. Yang ada seperti yang dinyatakan oleh Guru ini, dia bagi ada ibadah yang langsung kepada Allah, sifatnya ritual tadi itu, ya, yaitu ibadah, itulah ibadah. Ya. Kalau yang tidak langsung tetapi dengan perantaran sesama manusia atau alam sekitar kita ini, ya, maka itu dikatakan muamalah. Ya, muamalah. Saya kira enggak salah juga kalau mau mengatakan ibadah sosial supaya lebih menyentuh hati ya para pendengarnya bahwa pentingnya ya, melihat sekarang ini orang itu kebanyakan kalau bicara ya seakan-akan ibadah ritualnya saja, ibadahnya saya sembahyang dan sebagainya. Ya, dia tidak mementingkan hal-hal yang terkait dengan muamalah ini, padahal ini adalah penting. Nah, ini adalah penting. Dan saya kira kalau kita lihat di dalam turas, muamalah ini paling banyak dirumuskan oleh ulama kita. Nah, ilmu fikih itu boleh dikatakan itu ilmu muamalah. Semua di situ perkawinannya ada, jual belinya ada, perniagaannya ada, tentang qada dan pemerintahannya ada, semua itu adalah muamalah. Ya, itu dan paling banyak sekali, ya paling banyak. Tetapi ulama kita tidak mengatakan bahwa lebih penting ya, muamalah ini daripada ibadah. Semuanya penting. Nah, itu sebabnya Andre Guru tadi sini sangat bijak sekali. Nah, karena dia memasukkan pakasiwian. Semua ini adalah pakasiwian. Cuma pakasiwian itu ada dua macam. Nah, pakasiwian lahiran, pakasiwian batin. Kemudian pakasiwian lahiran inilah yang dibagi dua. Ada pakasiwian lahiran langsung kepada Allah, ritualnya tadi itu, yang sembahyang dan sebagainya. Kemudian ada pakasiwian tidak langsung, tapi melalui masyarakatnya yang dikatakan muamalah. Sifat bindu kemadecenge, ya bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghormati kakak adik, bagaimana menghormati tetangga, ya bagaimana bermuamalah lah, termasuk pekerjaan kita sehari-hari banyak terkait dengan muamalah, ya mengajar dan sebagainya itu kan muamalah, diajar itu juga muamalah.
Jadi semua ini adalah ibadah ya dari sudut keterkaitannya dengan perantara. Ya, perantara. Sama dengan mengingat Allah kalau kita bahas tentang mengingat. Mengingat Allah itu ada mengingat langsung. Ya, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung dengan zatnya, langsung dengan sifatnya, langsung dengan perbuatannya. Ada juga melalui makhluknya. Ya, begitu juga. Ini semua adalah ingatan kepada Allah. Ya, jadi sama tadi yang diistilahkan ibadah sosial, ibadah ritual ini semuanya adalah ibadah kepada Allah. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya, kalau kita mau menjadi hamba yang baik, karena ibadah muamalah ini adalah sesuai dengan ciptaan kita yang terbaik ciptaan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Andi Gupta tadi. Ya, saya kira cukup bijaksana apa yang dijelaskan Gupta, dia kaitkan dengan ciptaan kita manusia ini dengan segala batang tubuh, anggota yang dipakai untuk beribadah. Ya, kemudian bagaimana kita mensyukurinya dengan menggunakan kepada hal-hal yang baik, termasuk muamalah, ya, termasuk sifat binduk-binduk kengiri pada tarupa tahu. Ya, jadi saya kira cukup itu. Ya, kita jarang mendengar melihat satu kajian yang memberikan gambaran dikaitkan ciptaan manusia itu dengan ibadah. Jarang. Ya, kebanyakan orang kalau beribadah memang betul-betul ibadah lah. Ya, apalagi kalau orang yang nggak keras, ini perintah, ini harus menghindar. Tidak. Ya, perintah itu hanya perkataan, tidak sama dengan perintah ibu bapak atau perintah pemerintah dan sebagainya. Enggak. Kalau perintah Tuhan itu adalah perintah, itu adalah satu aturan yang memang sudah disesuaikan dengan ciptaan kita. Nah, itu yang mau disampaikan oleh Andre Guru tadi sini. Jadi bukan bermakna kita seakan-akan menerima perintah itu. Ya. Tetapi memang perintah itu tidak susah bagi kita, karena perintah itu disesuaikan dengan ciptaan kita. Ya, ciptaan kita. Tidak sama kalau perintah yang sesama kita ini, terkadang ada perintah itu berat rasanya kita lakukan. Terkadang perintah itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kita betul-betul meresapi apa yang dinyatakan oleh Guru tadi ini terkait dengan ciptaan manusia, artinya perintah-perintah Tuhan itu sebenarnya tidak ada yang berat, semuanya mudah karena sesuai dengan ciptaan kita. Memang seakan-akan kita ini dicipta untuk bagaimana melaksanakan kenikmatan beribadah itu, kenikmatan muamalah itu. Ya, cuma terkadang kita tidak merasakan itu karena tidak sampai kepada tahap itu. Tapi pada hakikatnya seperti itu. Inilah yang mau digiring oleh Andre Gurutta, supaya kita di dalam memahami perintah dan larangan itu, atau ibadah dan muamalah itu, lihat ciptaan kita yang sempurna ini, fi ahsani taqwim, yang terbaik. Ya, saya kira itu yang mesti kita pahami ya. Ya. Ya, kemudian di yang kedua tadi ya, jadi tadi ibadah sosial. Yang kedua tadi ibadah itu coba diulang tadi pertanyaannya yang kedua. Tapi Bang terkait dengan guru saya Iya. terkait dengan itu tadi yang kalau mau tandanya mau diterima sholat. Tandanya ya, oke. Baik, terima kasih. Saya kira itu sebenarnya itu kan saya katakan itu adalah bahasa dakwah, bukan bahasa akidah. Artinya kita tidak
bisa memahami yang ada di dalam bahasa akidah itu, kita menikmati ibadah itu. Kalau kita sudah menikmati ibadah itu, tak perlu kita tanya adakah diterima atau tidak. Anda. Kita menikmati. Allahumma ja'al qurrata aini fis shalah. Kita dikatakan oleh Rasulullah. Ya, jadikanlah sembahyang ini satu kenikmatan dalam hati saya. Ya, tapi kalau yang dikatakan oleh gurunya tadi itu bahwa kalau orang itu nampak agak sudah mudah melaksanakan kebaikan, sudah ini, berarti ibadahnya itu diterima. Ya, saya malah akan dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, artinya diambil paham dari situ. Ya, artinya itu paham, ya paham. Bagi saya kalau saya dari sudut metodologi itu adalah pahaman dakwah untuk memberikan perhatian kepada masyarakat supaya masyarakat ini memelihara ibadahnya itu ya, dia harus memelihara ya kebaikan-kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar itu. Itu yang saya paham lah ya. Tapi dari sudut apakah betul-betul ada yang kita bisa ini tidak timbul persoalan karena kita tidak perlu menanyakan adakah sembahyang itu diterima atau tidak. Nah, malah kalau kita bicara tasawuf, semakin orang merasakan sembahyang saya diterima, itu mana sembahyang tidak diterima itu. Itu maknanya, karena dia masih merasakan dirinya yang melaksanakan sembahyang itu. Ya, yang berlomba-lomba dicari oleh ahlu ibadah ini adalah bagaimana menikmati ibadah itu. Ya, itu yang sebenarnya itu hakikatnya. Nah, bagaimana menikmati. Nah, dia sembahyang betul-betul menikmati. Dia berpuasa betul-betul menikmati. Dia memberi zakat betul-betul menikmati. Ya, nggak ada rasa berat, rasa syok ya di dalam hatinya. Ya, pergi haji betul-betul, apapun kesusahan dia dapat di sana, dia menikmati betul. Seakan-akan Ka'bah itu ada di Tuhan ada di dekatnya dan sebagainya. Jadi dia merasa berada di taman-taman surga, di Raudhah dan sebagainya. Nah, itu betul-betul dia menikmati. Ya, menikmati. Itu yang menjadi hasrat sebenarnya orang yang beribadah ini. Adapun diterimanya dan tidaknya itu tidak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang ada dalam doa kita. Ya, hajan mabruran. Ya, ada juga dikatakan Allahumma taqabbal sholati. Ya, terimalah sembahyang saya dan sebagainya. Memang ada dalam doa kita, tapi kita tidak perlu senantiasa berpikir terima gak sampai aku deh ya. Anda perlu ditanya. Berarti kita sudah laksanakan itu sudah. Ya, maknanya itu bukan lagi kewajiban kita untuk mempertanyakan untuk ini kan. Dan kita berusaha sembahyang sebaik mungkin. Artinya menurut ilmu yang ada pada kita lah, itu namanya sebaik mungkin. Menurut fikihnya, menurut akidahnya dan sebagainya. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, shollu sholata muwaddi'in. Kalau kita sembahyang, usahakan sembahyang kita itulah sembahyang terakhir. Sesudahnya tidak lagi kita sembahyang. Artinya seakan-akan sembahyang terakhir, maknanya kita betul-betul memperbaiki mengikut ilmu yang kita ada. Ya, itu yang dimaksud itu. Ya, itu yang dimaksud. Yang jelas itu tadi, kalau kita betul-betul merasakan itu, ya, hati kita itu sudah betul-betul bersih, ya, tidak ada lagi rasa-rasa ini muncul saingan-saingan kepada sesama manusia, sama hamba dan sebagainya. Ya, jadi betul-betul hati kita itu
istilahnya guru itu naiya atita si mata mangolo niri Allah Ta'ala, artinya selalu menghadap, ya, tidak pernah ke belakang, ke kiri, ke kanan, tidak. Si mata mangolo, ya, itu sebabnya kalau kita iktida wajah tu wajahiyah lillahi, kita hadapkan, ya, itu merupakan doa, dan juga disunnahkan kita baca supaya kita meresapi, supaya hati kita ya senantiasa itu. Dan ini perlu latihan dan juga pemberian dari Allah, ya, pemberian. Ya, jadi kita tidak semestinya harus usaha kita sendiri, tidak. Ya, kita laksanakan sesuai dengan ilmu kita, ya, kemudian kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan. Sama dengan menuntut ilmu. Jangan merasa bahwa saya mesti baca semua kitab itu, saya mesti tahu semua melalui pembacaan saya, melalui guru saya. Tidak semestinya lah. Ya. Karena ilmu yang kita ada itu, kalau kita laksanakan dengan baik, kita kembangkan dengan baik, maka akan ada namanya ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hanya ilmu agama, ilmu-ilmu lain pun, teknologi dan sebagainya. Kalau orang udah tahu ya teknik-tekniknya, akhirnya dikasih lagi yang lebih, ya, yang lebih. Nah, jadi itulah ya Maha Pemurah Allah Ar-Rahman, ya, Ar-Rahim. Ya, jadi kita tidak bisa terlepas dari situ. Ya, artinya jangan ya terlalu mengandalkan dirinya, tapi banyak-banyaklah mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu yang perlu kita pahami. Nah, jadi saya kira bagi saya lah bahwa tidak salah juga yang didengar oleh Pak Ridwan itu, tidak salah. Bolehlah menjadi tapi jangan itu menjadi pemahaman yang masuk dalam keyakinan kita, ya, bahwa orang kalau sudah begini ya diterima. Wallahu a'lam, itu Tuhan yang tahu itu diterima atau tidaknya. Itu bagi kita orang yang betul-betul ingin menyesuaikan dengan paham kita. Saya kira cukup sampai situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Pong. Terima kasih banyak. Mungkin karena kedengaran kondisi Gorontalo masih belum begitu fit. Ya, suara masih belum terlalu. Iya. Tapi Pong, ini ada permohonan di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Guru Tat berkenan memimpin doa untuk almarhumah Dotranda Haja Siti Rabiah binti Haji Ukas MA, salah seorang guru dan pembina PDI Putri Ujung Lara, Parepare. Alumni di Ujung Lara ini ya. Iya. Ya. Dari tuli-tuli ya. Kita doakan sajalah. Jadi untuk doa kita malam ini kita khususkan untuk beliau. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima di sisinya sebagai hamba Allah yang saleh, ya, sebagai salah seorang alumni ya Darud Dawah wal Irsyad. Al-Fatihah. Ilahu istamana hahuna bisababi hajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tunji nabiyya min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at
وترفعنا آمين بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا آمين بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد آمين الممات وعلى آله آمين وصحبه وبارك تسليما كثيرا برحمتك آمين يا أرحم الراحمين. آمين اللهم إنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تؤذبها وأن تثبتها عند السؤال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها. اللهم إنها عبدك وابن أمتك خرم الدنيا وسعيتها ومحبوبها وأحبها فيها إلى ظلمة القبر وهو ما هو لاقيها. اللهم آمين إنه كان تشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به يا الله يا أرحم الراحمين. آمين اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفا والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آنسها في وحدتها وفي وحشتها وفي غربتها. اللهم أنزلها منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها وافرش قبرها من فراش الجنة. اللهم اعزها من عذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمها تحت الأرض واسترها يوم العرض ولا تخزها يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها وثقل بالحسنات ميزانها وثبت على الصراط أقدامها واسقنا في أعلى الجنات في جوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنها من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة واجعل نفسها آمنة مطمئنة ولكنها هجتا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد إياك نعبد وإياك وإياك نستعين صراط المستقيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pon. Ya, Hati-hati selalu. amin. Dan pula kepada para hadirin hadirat al-mukarramun Adariun Adariyat. Terima kasih banyak atas kehadiran tak. Kita berjumpa kembali insyaallah di pengajian pada Ramadan. Billahi taufiq Amin. wal da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, selamat. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.